para sholat id ingkang berbahagia, data kurban warga Kejampon insya Allah yang nanti akan dilaksanakan. Dan perlu diketahui bahwa kurban nanti ada 2 sapi dan 7 kambing dengan perincian sapi yang pertama yaitu Ahmad Zainuddin, yang kedua Siti Musning, yang ketiga Bapak Safari ditujukan oleh Bapak Muah almarhum, yang keempat Ferdian Andrianto ditujukan Bapak Safari, yang kelima Bapak Gunadi, yang keenam Mas Ferry ditujukan Bapak Senadi almarhum, yang ketujuh Ibu Miming. Dan untuk kurban yang kedua sapi, 1 Bapak Haji Basori ditujukan yaitu Ananda Muhammad Yusil Trianto, yang kedua Eti Kusmiati, yang ketiga Ibu Latri, yang keempat Mas Jadi Miswantoro, yang kelima Bapak Haji Jufri ditujukan inggih menika Ananda Rafa Arya Putra, yang keenam Mujiono ditujukan Ibu Nadia, yang ketujuh Agus Safaat ditujukan Ananda Firnanda Nur Aini Tridara. Dan untuk kurban kambing yang pertama Mas Firman ditujukan Ibu Sumaika, yang kedua Mas Habibi ditujukan Ibu Masruro, yang ketiga Mas Yoyok Purwanto ditujukan Ibu Rubiah, dan yang keempat Ibu Triwindiastuti, yang kelima Bapak Wakil ditujukan Bapak Tamin almarhum, yang kelima Ningrum istrinya Bapak Saimin, yang ketujuh yaitu Bapak Zainal Abidin Gang 7 Ngabetan. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, qad jalla Idul Adha wal barakatul majid dhaifatan lakum min Allahil karim wa antum haqqal azim, wa huwa yawma ahallallahu bihi ta'am wa harramallahu bihi siyam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. إذا نهضب فمن أحب أن يجلس للخطبة أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا يا عباد الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'alna bil iman kamil wa li far'i mu'addin wa li surati hafidin
ولزكاة فاعل ولما عندك طالب ولأف ورج وبالهدى متمسك وأن اللهو معرض وفي الدنيا زاهد وفي الآخرة رقيب باب القضاء راد وبنا مشاكل وعلى البلاء صابر محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم قوي الإسلام والإيمان اللهم قوي الإسلام والإيمان اللهم قوي الإسلام والإيمان ربي أدنهم من خلق أخذ مخرجا واجعلنا دونك سلطانا ناشيرا. اللهم إنك مقصودي ورضاك مطلوب يأتي محبتك ومعرفتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي أعزني أن أشكرك لله يوم على والدي وأنا من شيخا ترضى وعلى محمدك في عبادي الصالحين في عبادي الصالحين في عبادي الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim.
wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha Masjid Nurul Islam, Dusun Kejambon, Desa Ngabetan yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita Dusun Kejambon berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Ini semua tidak akan terjadi jikalau tidak karena takdir Allah, tidak karena kekuatan Allah yang diberikan kepada kita. Meskipun di masa pandemi, meskipun di masa COVID-19, meskipun di masa virus corona, kita masih bisa melaksanakan sholat Idul Adha. Muga-muga sing teko sholat Idul Adha kita dongakno sehat wal afiat. Muga-muga sing teko sholat Idul Adha kita dongakno rezekine kathah. Muga-muga sing teko sholat Idul Adha iki yang berkorban sapi, yang berkorban kambing, tak dongakno besok mlebu swarga ambek sapine, ambek kambinge. Muga-muga tak dongakno masyarakat Dusun Kejambon bebas virus corona, bebas COVID-19. Amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berjuta-juta umat Islam pagi ini mengumandangkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil untuk mengagungkan Allah, membesarkan Allah, membesarkan namanya, membesarkan asmanya, mengagungkan Allah. Sejak semalam kita semuanya mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sampai 3 hari yang akan datang kita mengucapkan itu. Mengapa kita semuanya mengucapkan Allahu Akbar walillahil hamd? Ini menunjukkan betapa kita manusia ini kecil. Kecil dibandingkan dengan kebesaran Allah. Kita mengucapkan Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Allah itu kecil. Tidak ada yang besar kecuali Allah. Kita semuanya sudah mengucapkan itu. Kula lan panjenengan sedaya wis ngomong kabeh Allahu Akbar. Itu lisan yang jenengan ucapkan Allahu Akbar. Jenengan sudah mengakui bahwa yang besar itu Allah, selain Allah kecil. Jabatan yang kita miliki di dunia ini kecil jika dibandingkan dengan kebesaran Allah. Wong kula lan panjenengan sedaya wis ngomong Allahu Akbar. Sing gede Allah, yang besar Allah. Jadi pangkat nang donya iku cilik jika dibandingkan dengan kebesaran Allah. Donya sing kita miliki iku kabeh cilik jika dibandingkan dengan kebesaran Allah. Duit yang kita miliki saat ini semuanya kecil jika dibandingkan dengan kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Tapi kenyataannya apa, ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha Masjid Nurul Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kula lan panjenengan sedaya sudah mengakui kalau Allah itu besar. Kita semuanya sudah mengucapkan bahwa Allahu Akbar, Allah itu besar. Tapi kenyataannya di lapangan kita masih membanggakan pangkat dan jabatan, kita masih membanggakan harta kita,
kita masih membesarkan duit kita masih membesarkan uang kita, donya kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang besar Allah, selain Allah kecil. Kita sudah mengakui itu. Nek sing besar itu Allah, berarti manusia itu lemah, tidak berdaya. Menungso dikei sakit untuai sudah tidak berdaya, lemah. Manusia dikasih virus corona yang paling kecil makhluknya Allah ini. Virus corona itu makhluk yang paling kecil, segede menungso. Tapi kita semuanya tidak berdaya. Mengapa manusia tidak melihat itu? Manusia tidak sadar ketika dikei ambil Allah virus corona, makhluk yang paling kecil, manusia sudah tidak berdaya. Negara yang maju pun tidak berdaya. Amerika, Inggris, Italia, Prancis, Jepang, semuanya tidak berdaya menghadapi makhluknya Allah yang bernama virus corona. Muka-muka dusun Kejambon tak dongakno bebas virus corona. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang kedua, kita sudah mengucapkan La ilaha illallah huwallahu akbar, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah yang besar. Subhanallah. Kula lan panjenengan sedaya wis mengakui tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya jangan menyembah selain Allah. Maaf, ketika manusia ditimpa musibah, nyebut Allah. Ketika sakit di rumah sakit, opname, siapa yang disebut? Allah, Allah, Allah. Tapi kenapa manusia itu ketika sehat walafiat, punya pangkat, jabatan, kedudukan, status sosial yang tinggi, melupakan Allah? Nyambut gawe titik lali nang Gusti Allah. Duwe penggawean enak titik lali nang masjid. Duwe pangkat titik ae dikei pangkat titik ae ambek Gusti Allah. Dikei jabatan titik ae ambek Gusti Allah. Wis lali ambek Gusti Allah, gak gelem sembahyang. Padahal kita sudah mengucapkan La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah yang pantas kita sembah. Kula lan panjenengan sedaya ket bengi wis ngomong ngono sampai isu iki. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Nek duwe masalah ngomong nang Allah. Kadang kita maaf punya masalah sedikit nang dukun, punya kepengin soge nang Gunung Kawi. Padahal Allah sudah memberikan kepada kita semua kunci. Nek kula lan panjenengan sedaya takwa, teman-teman takwa dumateng Allah, betul-betul takwa nang Allah, dikei rezeki sing tidak disangka-sangka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kula lan panjenengan sedaya wis nyebut walillahil hamd. Yang artinya yang pantas dipuji iku Allah. Sing pantes disanjung iku Allah. Menungso gak pantes disanjung. Sing pantes disanjung itu Allah. Yang pantes dipuji itu Allah. Mangkane kula lan panjenengan sedaya wis nyebut walillahil hamd. Segala puji itu milik Allah. Segala pujian sanjungan iku kedue Allah. Sing pantes dipuji Allah, menungso gak pantes dipuji. Menungso itu lemah, manusia tidak berdaya, manusia tidak punya kekuatan, tidak pantas manusia dipuji. Walillahil hamd.
sing pantes dipuji iku Gusti Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha Masjid Nurul Islam Dusun Kejambon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita melaksanakan sholat Idul Adha. Idul Adha artinya kembali kepada peristiwa pengorbanan. Id artinya kembali. Adha penyembelihan. Berarti Idul Adha artinya kembali kepada peristiwa masa lalu, yaitu pengorbanan yang dilakukan oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah menyembelih anaknya Ismail. Anak yang paling disayangi, anak yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim, anak yang paling disayangi oleh Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim ditantang, diuji oleh Allah. Hei Nabi Ibrahim, kata Allah, biyen awakmu gak duwe anak, 90 tahun nikah dengan Siti Sarah, gak duwe anak. Biyen awakmu wis ngomong. Ketika ditanya umatnya, Nabi Ibrahim ditanya umatnya, waduh Nabi Ibrahim, engkau sugih, kaya, kok bisa begitu? Itu setiap tahun kurbanmu luar biasa. Nabi Ibrahim itu terkenal kaya, dermawan. Setiap tahun Nabi Ibrahim kurban sapi, kurban unta kalau di Mekah Madinah. Kurban unta sebanyak 1000 unta, bayangkan. Kadang kita kurban sapi saja sudah gaya. Nabi Ibrahim alaihissalam setiap tahun kurban unta 1000 unta. Bahkan kurban kambingnya 100 itu setiap tahun. Saking sogene, saking kayanya Nabi Ibrahim. Luar biasa, dalam kitab dikatakan demikian. Sampai sahabat bertanya, luar biasa jenengan. Harganya unta berapa? 50 juta kalau sekarang, minimal 50 juta. Itu yang paling kurus. Kalau gemuk sudah ratusan juta. Luar biasa. Bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam setiap tahun kurban unta 1000, kambing 100. Ditanya sama sahabat, luar biasa. Saya kagum, ya Rasulullah. Saya kagum. Kagum apanya? Ya, jenengan itu kurban setiap tahun 1000 unta, 100 kambing. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Dijawab Nabi Ibrahim, wahai sahabatku, aku kurban 1000 unta, 100 kambing. Iki krono, jangankan itu. Jangankan 1000 unta, 100 kambing. Nek aku duwe anak, tak kurban nang Gusti Allah. Iku Nabi Ibrahim pada saat sebelum punya anak. Ketika ayat Quran surat As-Saffat turun, Allah mengingatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tepat tanggal 10 Dzulhijjah pagi ini, Allah mengingatkan Nabi Ibrahim di dalam Quran surat As-Saffat. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Hei Nabi Ibrahim, kata Allah, dalam Gusti, awakmu biyen wis ngomong. Sik durung duwe anak biyen ngomong. Ngomong nang sahabatmu kabeh. Ngomong nang umatmu kabeh. Nek aku jangankan 1000 unta, 100 kambing, aku nek duwe anak tak sembelih. Jarene Gusti Allah, aku nagih janjimu, utangmu bayaran. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika anaknya Nabi Ibrahim itu tumbuh dewasa, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah menyembelih anaknya. Ini ujian yang diberikan Allah, cobaan yang diberikan Allah yang luar biasa. Memang cobaan itu macam-macam.
Gusti Allah ngei cobaan virus corona, iku ya cobaan. Allah memberikan banjir bandang, itu ya ujian. Orang tua kita meninggal, anak kita meninggal, itu ya ujian. Anak dablek iku ya ujian. Istri cerewet iku ya ujian. Kabeh ujiane Gusti Allah. Termasuk Nabi Ibrahim diuji oleh Allah keimanannya, ketakwaannya. Sebab Nabi Ibrahim itu keimanannya luar biasa. Imane hebat, takwane hebat nang Allah. Tidak hanya itu, imane wis hebat, takwane wis hebat, soge pisan, loman pisan. Supaya Nabi Ibrahim gak sombong, diuji oleh Allah nyembelih anaknya Ismail. Tepat tanggal 10 Dzulhijjah pagi ini. Apa yang dikatakan ketika diperintah oleh Allah itu? Nabi Ibrahim tidak begitu saja melaksanakan. Ketika menerima ayat itu, tepat tanggal 7 Dzulhijjah. Banyak orang yang tidak bisa menjelaskan itu. Nabi Ibrahim ketika diperintah oleh Allah menyembelih anaknya, tidak langsung disembelih. Sebab Nabi Ibrahim itu takut, itu mimpi. Mimpi itu biasanya bunganya tidur. Mimpi itu jangan-jangan bisikan setan. Mimpi yang pertama ketika diperintah Allah tanggal 7 Dzulhijjah. Kemudian tanggal 8 Dzulhijjah, mimpi lagi diperintah oleh Allah. Nabi Ibrahim, nek awakmu cinta nang aku, nek awakmu sayang nang aku, sembelih anakmu. Nabi Ibrahim tidak langsung menyembelih Ismail. Jangan-jangan itu bisikan setan. Jangan-jangan itu hanya hiasan tidur saja. Jangan-jangan itu hanya mimpi saja. Pada tanggal 9 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim mimpi lagi, diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail. Sembelih. Ibrahim, sembelih anakmu, nek awakmu cinta nang aku, nek awakmu sayang nang aku, sembelih. Nabi Ibrahim pun tidak langsung menyembelih. Tanggal 7, 8, 9 Dzulhijjah mimpi 3 kali. Akhirnya diabadikan oleh jamaah haji, lempar jumroh ula wusto akobah. Sing tahu lunga kaji, sing tahu umroh pasti tahu. Lempar jumroh ula wusto akobah nduk Mina. Ada sumur 1, 2, 3. Itu bukti nyata. Nabi Ibrahim mimpi tanggal 7, 8, 9 Dzulhijjah menerima perintah Allah untuk menyembelih anaknya Ismail. Makanya jamaah haji nek tahu peristiwa iku, nduk Mina iku nangis. Nduk sumur ulah wusta, nduk sumur Aqabah pasti nangis. Oh. Nduk kene Nabi Ibrahim iki mimpi diperintah oleh Allah nyembelih anaknya Ismail. Akhirnya ketika sudah mimpi 3 hari, Nabi Ibrahim punya kesimpulan, ini bukan main-main. Ini pasti perintah Allah. Ini pasti menguji ketaatanku kepada Allah. Nek biyen unta kambing 1000, kambing 100 saya korbankan demi Allah, demi takwaku nang Allah, demi imanku nang Allah. Gak kono tonggo aku korban, gak kono bosku aku korban, gak kono bojoku anakku korban, aku kono Allah. Nabi Ibrahim melaksanakan penyembelihan itu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Pada pagi hari seperti ini, Nabi Ibrahim mengajak anaknya Ismail menuju Ka'bah yang sekarang terkenal dengan Hijr Ismail, lingkaran, setengah lingkaran. Disitulah Nabi Ismail disembelih oleh Nabi Ibrahim. Tapi sebelum disembelih, Nabi Ibrahim tetap diskusi nang anake Ismail. Luar biasa. Nabi Ibrahim ku cerdas, soge, loman. Nabi Ismail ditanya oleh Nabi Ibrahim. Ayat selanjutnya, ya bunaya, wahai anakku, wahai sayangku. Nek nduk kejambon, wahai dindaku sayangku Ismail. Ada apa Abah? Wonten napa Pak? Ya bunaya, ini ara fil manam.
Wahai anakku Ismail, mabengi nak. Apa iki mimpi? Bapak iki mimpi diperintah oleh Allah menyembelih awakmu. Ya apa pendapatmu? Fangdur madataro. Ya apa pendapatmu? Luar biasa. Tidak terus perintah Allah langsung disembelih. Bukan. Nabi Ibrahim sik takon nang anak Ismail. Fangdur madataro. Aku diperintah oleh Allah nyembelih awakmu. Fangdur madataro. Bagaimana pendapatmu nak? Nabi Ismail alaihissalam karena menjadi anak yang soleh, anak yang taat kepada kedua orang tuanya, anak yang taat kepada ayah ibunya, anak sing taat nang Nabi Ibrahim dan ibunya Siti Hajar. Apa jawaban Nabi Ismail? Ya abatif al-matukmar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Luar biasa jawaban Nabi Ismail. Ya abatif al, wahai abaku, wahai bapakku. Kalau itu perintah Allah, fangdur madataro, laksanakan perintahmu itu. Laksanakan perintah Allah itu. Akhirnya apa? Ketika sudah di sisinya Ka'bah, Nabi Ibrahim dengan menutup matanya. Kemudian Nabi Ismail juga demikian, ditutup matanya. Karena saking gak tegone, kok ono wong tua nyembelih anaknya. Siapapun pasti gak tega. Begitu juga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang menungso biasa. Ketika diperintah oleh Allah nyembelih anak itu ya gak langsung. Gak tega hatine, gak tega. Akhirnya apa? Nabi Ismail diperintah untuk tidur. Tidurlah di sini, dikasih bantal. Kemudian Nabi Ibrahim dongeng sedikit, cerita sedikit supaya anaknya itu tidur. Setelah dongeng cerita, Nabi Ismail tidur, ditutup matanya oleh Nabi Ibrahim. Demikian juga Nabi Ibrahim setelah mengeluarkan pedangnya juga menutup matanya, gak tega. Dari sopo Nabi Ibrahim tega begitu saja? Tidak. Nabi Ibrahim ku pinter, manusia yang cerdas. Soge loman. Setelah Nabi Ibrahim menutup matanya, pedangnya ditempelkan lehernya Ismail. Ketika Nabi Ibrahim mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, belum nempel lehernya, Nabi Ismail diganti oleh Allah dengan domba. Nek nduk Mekah Medina domba, nek nduk Betan Jambon kambing. Wedhus. Akhirnya apa? Itu posisi mata Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ikut dalam keadaan tertutup matanya. Ketika sudah pedang ini menggeser lehernya Nabi Ismail, darah keluar. Nabi Ibrahim pelan-pelan membuka matanya. Ternyata Nabi Ismail sudah diganti oleh Allah dengan domba. Intinya adalah ujian dan cobaan yang diberikan Allah kepada siapapun termasuk Nabi Ibrahim menjadikan hikmah kita semua. Betapa pengorbanan yang dilakukan Nabi Ibrahim itu adalah karena Allah, bukan karena umatnya yang menyanjung-nyanjung, bukan karena tetangganya, bukan karena Allah. Saking ikhlasnya Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail karena keimanannya, karena ketakwaannya, diganti oleh Allah domba. Luar biasa. Makane kula lan panjenengan sedaya sing sehat ayo berkorban nang Allah lewat sembahyang. Ojo lali sembahyange nek sehat. Ojo terus ngenteni loro opname nduk rumah sakit Ibnu Sina baru sembahyang. Mumpung panjenengan dikei duwe akeh, ayo budal umroh, budal haji, sembayang sedekah. Panjenengan sik kuat nyambut gawe, awake sehat, ayo berkorban Allah. Sembayange ojo telat, ojo dilalekno. Nang diae sampeyan sibuk kaya apa, ojo lali sembayang. Kemudian mengapa pengorbanan yang dilakukan Nabi Ibrahim atas ujian Allah kok diganti domba?
Domba itu hewan. Artinya makna yang sesungguhnya adalah itu sebetulnya adalah menyembelih sifat-sifat hewan yang ada dalam diri kita sebagai manusia. Apa sifatnya hewan? Tikus grogoti. Kemudian serigala merakus. Kemudian monyet rakus raka. Semua sifat hewan juga demikian. Kita sembelih dalam diri kita. Ojo sampai nduk awake dhewe-dhewe iki ana sifat sombong, angkuh, congkak, takabur. Innallaha la yuhibbu mukhtalan fakhura. Gusti Allah gak seneng delok wong-wong menungso sing sombong. Soge titik sombong. Duwe pangkat titik sombong. Duwe jabatan titik sombong. Duwe status sosial sedikit saja sombong. Duwe titik ae sombong. Nyambut gawe enak titik sombong. Makanya dikongkon nyembelih iku kabeh jenenge sombong, angkuh, congkak. Iku adalah sifate hewan. Makanya Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih sifat-sifat hewan yang ada dalam dirinya supaya dia masih iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Tapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sing jenenge ibadah nang Allah, sing jenenge taat nang Allah, itu pasti ada gangguan. Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum melaksanakan pengorbanan itu, ya digoda mbek setan. Setane ana 3. Ya tanggal 7 Dzulhijjah, tanggal 8 Dzulhijjah, tanggal 9 Dzulhijjah. Setan menggoda anaknya Ismail. Hei, Mail, lapo? Awakmu iku lak anak kesayangane abamu. Ya apa? Lah ya, kenapa abamu iku kok diperintah wong menyembelih awakmu ya apa? Jenenge Nabi Ismail, gak kakean cangkem, njokok sandale diantem ambek Nabi Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Saiki jamaah haji kabeh ngono. Nek ngantem jumrah kula ustawa qobah ya ngono. Bismillahi Allahu akbar. Rajmal lisayatin. Begitu juga Nabi Ismail gak kena. Bojone Nabi Ibrahim digoda setan. Wahai Siti Hajar. Ana apa? Kon wis paham tak? Gak paham. Kok durung tak kandhani. Tak kandhani ya. Bojomu Ibrahim iku jangan nyembelih awakmu. Ya apa pendapatmu? Jenenge Siti Hajar, istri yang solihah, yang taat kepada suaminya. Siti Hajar langsung jongkok sandale, diantem nang setan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Rajmal lisayat. Diantem. Begitu juga Nabi Ibrahim digoda ambek setan. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Rasulullah, ya sik digoda ambek iblis. Nabi Ibrahim. Ada apa? Ikulah awak anakmu dhewe. Nelapo kon diperintah Allah nyembelih anakmu kok gelem. Biyen awakmu 90 tahun nikah gak duwe anak, kepengin duwe anak. Lho saiki duwe anak kok diperintah Allah nyembelih awak anakmu kok gelem. Ya ngono, Nabi Ibrahim gak kakean cangkem, jokok sandale diantem setane. Kesimpulannya adalah setiap perbuatan baik yang kita lakukan di dunia ini pasti ada ujian dan cobaannya. Jangan takut. Setiap kita melakukan amal baik, sedekah, umroh, haji, sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, sedekah, infak, pasti ada ujian dan cobaannya dari iblis musuh kita. Tapi ahasiban nas ayun robu ayakulu amanah wahum la yuftanun. Orang yang diuji oleh Allah lolos, dia termasuk orang yang sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Allah. Tidak ada orang yang iman dan takwa tidak diuji Allah. Siapapun dia pasti diuji oleh Allah. Sing soge diuji Allah, sing melarat ya diuji Allah, rakyat biasa ya diuji Allah, pemimpin ya diuji Allah. Kabeh menungso nang donya iki diuji Allah. Muga-muga
kula lan panjenengan sedaya khususnya jamaah Masjid Nurul Islam Dusun Kejampun Ngabetan dibebaskan oleh Allah dari ujian dan cobaan, diberikan kekuatan oleh Allah dari ujian dan cobaan, dan diberikan oleh Allah rezeki yang banyak barokah, iso budal umroh budal haji. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qurabbil fir warham wa anta khairul rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbahi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulul la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahil sahil sahil alaina kulasir bijahil basirin nadir. Rabbana sahil umurana wa hasil maqasidana wa balina ilaika ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, selamatkan kami, selamatkan keluarga kami di dunia ini dan di akhirat nanti. Ya Allah, terimalah kurban sapi kami ya Allah, terimalah kurban kambing kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, baik dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja, maupun dosa kami masa lalu ya Allah, maupun dosa kami yang akan datang ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya Allah, dan ampunilah dosa kedua orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahil sahil sahil alaina kulasir bijahil basirin nadir. Rabbana sahil umurana wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana wa balihna ilaika ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha Masjid Nurul Islam Dusun Kejambon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku khatib mengucapkan selamat Idul Adha 1441 Hijriah tahun 2020 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin jika ada kesalahan dan perbuatan yang tidak mengenakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah